Bayangkan anak Anda berjuang hidup dan mati di rumah sakit, tapi justru direndahkan oleh petugas pelayan publik hanya karena Anda menggunakan BPJS. Atau bayangkan anak muda yang pulang kerja malam hari tiba-tiba dihentikan kelompok bersenjata tajam di jalanan sepi, nyawanya melayang hanya demi sebuah telepon genggam. Ini bukan skenario film, saudara-saudara. Ini adalah realita pahit yang dirasakan jutaan rakyat kecil setiap harinya. Di saat birokrasi terasa kaku, dingin dan berjarak, muncul sosok yang merobek semua tata krama politik konvensional, yaitu Kang Deddy Mulyadi atau akrab disapa KDM. Sebagian kritikus mencibirnya, itu cuma gubernur konten, cuma cari viral. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara, jika konten itu mampu menyelamatkan nyawa korban begal, membongkar keangkuhan oknum pejabat, dan meruntuhkan sarang obat terlarang, apakah rakyat peduli itu pencitraan atau bukan? Hari ini kita akan membedah cara berpikir Kang Deddy Mulyadi, sebuah gaya kepemimpinan ekstrim berbasis kearifan lokal yang mungkin sedang dibutuhkan oleh bangsa ini. Mari kita lihat kasus di Tasikmalaya. Seorang oknum pegawai administrasi RSUD melempar komentar yang melukai hati masyarakat kecil. Celakanya, oknum ini adalah putri dari seorang anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Di negara yang masih kental dengan budaya pamer kekuasaan, biasanya kasus seperti ini menguap begitu saja. Ada backing, ada pengaruh, ada tembok tebal yang melindunginya. Tapi apa respon KDM? Beliau tidak menggunakan bahasa diplomatis yang berbelit-belit. Tanpa ragu, KDM pasang badan dan menuntut sanksi yang tegas. Cara berpikir KDM sederhana, tapi sangat menohok. Pelayan publik digaji oleh uang rakyat, maka merendahkan rakyat kecil adalah pengkhianatan terhadap jabatan. KDM memahami satu hal yang sering dilupakan para pejabat lain. Rakyat kecil tidak perlu pidato manis tentang reformasi birokrasi. Yang mereka perlukan adalah kepastian bahwa mereka dihormati di tanah airnya sendiri. Lalu muncul isu yang memicu perdebatan nasional. Sayembara tangkap begal berhadiah puluhan juta. Seketika para pengamat hukum berkumpul. Tokoh-tokoh nasional bersuara. Mereka khawatir bagaimana kalau warga main hakim sendiri. Bagaimana kalau salah sasaran. Kritik itu ada benarnya. Dan insiden salah sasaran memang harus kita cegah secara serius. Tapi mari kita tengok dari sudut pandang KDM. Selama puluhan tahun, hukum di Indonesia seringkali bersifat reaktif. Nanti setelah ada korban jiwa, baru aparat bergerak. Rakyat dihinggapi rasa takut yang luar biasa setiap kali keluar malam. KDM membalikan psikologi massa tersebut. Dengan sayembara ini, pesan psikologis yang dikirimkan sangat jelas kepada para pelaku kejahatan. Jawa Barat bukan lagi tempat aman bagi begal. Tak berhenti di situ, KDM mengeluarkan kebijakan radikal, yaitu rumah sakit dilarang menolak korban kejahatan jalanan. Jika BPJS tidak menanggung, Pemprov Jabar yang bayar. Jika korban meninggal, pendidikan anak-anaknya dijamin oleh KDM. Inilah bukti kepemimpinan yang berempati tinggi. KDM tidak hanya berpikir soal hukum di atas kertas, tapi berpikir tentang rasa aman dan nasib keluarga korban di dunia nyata. Tapi KDM paham betul, menangkap begal di jalanan hanyalah menyembuhkan gejala, bukan merawat penyakitnya. Lantas apa akar masalahnya? Ternyata obat keras ilegal seperti tramadol, heximer yang dijual bebas di warung-warung terselubung, serta miras ilegal. Anak-anak muda dicekoki obat dan miras ini hingga hilang rasa takut dan nuraninya, lalu turun ke jalan membawa senjata tajam. Sekali lagi KDM menggunakan jurus yang tak biasa, yaitu sayembara spill warung tramadol dan miras ilegal. Ketika birokrasi dan pengawasan formal kerap kali memiliki celah, KDM menjadikan jutaan mata warga sebagai intelijen bagi kepolisian. Hasilnya, ribuan butir obat disita, miras ilegal pun disita,
jaringan terlarang digulung, dan anak-anak muda terselamatkan sebelum mereka menjadi kriminal. Ini bukan sekedar tindakan hukum, saudara-saudara. Ini adalah penyelamatan masa depan satu generasi. Jika kita tarik garis sejarah lebih dalam, keberanian KDM merobek ketaatan birokrasi ini sebenarnya bukan hal yang baru. Banyak orang bertanya, dari mana akar gaya kepemimpinan seperti ini? Jawabannya ada pada kepemimpinan Nusantara masa lalu, yaitu Prabu Siliwangi. Dalam tradisi masyarakat Pasundan, Prabu Siliwangi dikenal bukan karena kemewahan istananya, melainkan karena filosofi abadi, Sili Asa, Sili Asih, dan Sili Asu. Dan salah satu legenda terbesarnya adalah kebiasaannya menyamar, turun langsung dari istana untuk merasakan dinginnya tanah rakyatnya tanpa sekat birokrasi. Hari ini KDM menghidupkan kembali roh kepemimpinan itu di abad ke-21. KDM tidak menunggu laporan tebal dari balik meja kerja. Beliau memakai ikat kepala, turun ke kampung-kampung, mengetuk pintu warga miskin, dan mendengar jeritan mereka secara langsung. Jika Prabu Siliwangi dahulu menjelajah desa tanpa protokol istana, KDM hari ini menjelajah ruang publik dengan membawa kamera sebagai alat transparansi modern. Ini bukan soal mistis atau sekedar meniru sosok fisik sang raja. Ini adalah soal strategi kebudayaan. KDM membuktikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal Nusantara tidak usang ditelan zaman. Di tangan pemimpin yang tepat, ajaran Karuhun justru menjadi senjata paling tangguh untuk melawan keangkuhan birokrasi modern. Tentu saja, gaya kepemimpinan serba publik ini mengundang badai kritik. KDM dijuluki gubernur konten, dianggap menyeting drama demi popularitas. Mari kita jawab tuduhan ini secara rasional dan teredukasi. Apakah kamera mengaburkan esensi kerja? Atau justru kamera adalah alat transparansi paling efektif di era digital saat ini? Dulu pemerintah menggelontorkan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah hanya untuk biaya publikasi dan kehumasan. KDM memotong semua pemborosan itu. Dengan mempublikasikan tindakannya secara langsung, KDM melakukan 3 hal sekaligus. Pertama, menghemat anggaran negara. Kedua, memberikan pendidikan politik langsung kepada rakyat. Dan ketiga, menciptakan kontrol sosial di mana pejabat di bawahnya tidak bisa lagi berbohong atau menutup-nutupi masalah. Jika konten itu transparansi, jika konten itu menghadirkan solusi cepat, dan jika konten itu membuat rakyat merasa didengar, maka konten telah bertransformasi menjadi alat perjuangan sosial. Indonesia sedang berubah, saudara-saudara. Rakyat tidak lagi membutuhkan pemimpin yang duduk manis di balik meja ber-AC, membaca laporan tebal penuh angka formalitas, sementara rakyatnya menangis di jalanan. KDM memberikan kita cetak biru atau blueprint kepemimpinan masa depan, yaitu cepat, berani, berempati, transparan, dan berakar pada kebudayaan. Beliau mungkin tidak sempurna. Langkah-langkahnya yang mendobrak tradisi tentu membawa risiko yang harus terus dievaluasi. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, KDM memiliki keberanian untuk berpikir beda demi kepentingan rakyat jelata. Apakah gaya kepemimpinan seperti ini yang dibutuhkan Indonesia untuk melangkah ke masa depan? Bagaimana pendapat Anda? Tuliskan pemikiran cerdas Anda di kolom komentar. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya. Sampurasun.